Kita kembali lagi di konten baper. Kali ini Autap ditemani oleh Jihan dan juga Mas Andri. Ini masing-masing punya cerita horor nih ya? Iya. Punya. Mau dari siapa? Jihan dulu. Jihan dulu. Oh iya. Silakan Jihan, kita langsung mulai. Gimana Ji? Kalau sebenarnya gue tipe orang yang nggak peka bang. Jadi gue nggak terlalu ini sama hal-hal mistis. Tapi gue tuh lumayan sering ngalamin namanya sleeping paralysis. Nah itu tuh nggak tahu kenapa tapi benar-benar sering banget. Itu kan ada penjelasan medisnya juga ya. Jadi gue 50-50 nih antara emang itu beneran yang ngalamin hal mistis atau emang lagi yang di bawah alam sadar itu. Iya, iya. Kayak otaknya masih bekerja kan. Iya. Nah itu tuh lumayan sering. Itu biasanya emang di sikon-sikon kayak lagi kecapean. Oke. Nah gue tuh ada di satu momen yang bener-bener lu rep-repan ya bahasanya. Kalian rep-repan, terus habis itu lu bangun, terus lu merasa kayak, oh udah nih rep-repan doang. Terus lu baru meleng dikit lagi, terus rep-repan lagi. Itu bisa sampai 4-5 kali. Sampai gue udah berusaha buat kayak baca-bacaan kan. Udah baca-bacaan semua doa-doa lah. Tapi tetap nggak bisa melek. Tapi gue ngerasa itu udah sadar dan pengen melek. Sampai akhirnya gue bahkan udah kayak nyerah, kayak udah deh biarin aja kayak gini terus, gak tahu akan terjadi apa gitu, apa nanti lewat atau gimana, sampai akhirnya capek, terus akhirnya bisa tuh bangun sendiri. Tapi untungnya sama sekali nggak ada apa-apa. Nah di lain waktu gue tuh pernah juga rep-repan gitu, tapi gue posisinya gue di tempat tidur nih, tempat tidur single gitu, gue tidur tengkurap. Terus gue rambutnya nggak dikuncir. Nah, gue di tengah-tengah ngerasa rep-repan itu sumpah, tapi itu jelas banget. Bener-bener gue ngerasa ada yang mainin rambut gue. Itu terparah sih. Di antara yang lain yang bener-bener gue nggak pernah ngeliat gitu, pas melek nggak ada apa-apa. Terus kayak nggak sama sekali. Biasa orang kan ada yang ngerasa ditindihin gitu ya, ditindihin apa kakinya yang berat. Nah gue sama sekali nggak, cuman emang nggak bisa bangun. Nah cuman di sekali itu doang tuh gue benar-benar berasa yang lu lagi tengkurap nih, digini-giniin gitu, bener-bener set gitu. Teteh pernah juga. Iya. Teteh di rumah rempoa. Rambutnya kayak dicari kutu. Iya sumpah. Kalau Teteh itu kejadiannya FYI, kamarnya Teteh itu setengah tuh kependem tanah guys. Jadi dingin walaupun nggak pakai AC, nggak pakai kipas tuh dingin hawanya. Gede banget. Iya, kependem tanah tuh setengah temboknya, bagian belakangnya tuh kayak di rempoa tuh ada kayak tanjakan gitu kan, tanjakan tanah gitu, dia setengahnya tuh tanah. Jadi dingin banget dan cenderung lembab si temboknya itu karena air tanahnya rembes-rembes gitu-gitulah. Nah tempat-tempat lembab itu jujur kesukaan. Per favorito experience. Sama kamar kita tuh di bawah pohon persis. Iya Situ. betul. Jadi sebenarnya kan kata orang kalau di bawah pohon itu nggak sehat ya. Iya betul. Nah, saya juga sakit berawalnya dari situ. Katanya kurangan sirkulasi udara atau apa gitu. Betul, karena di bawah pohon itu kita tuh kalau malam, jadi kalau siang boleh banget tidur di bawah pohon. Karena pagi sampai siang, karena itu pohon lagi produksi oksigen dan lagi nyedot CO2, karbon dioksida. Tapi kalau malam nggak boleh, justru malah lu bisa meninggal. Bisa lemes, pingsan terus meninggal. Kayak tidur di dalam mobil. Posisi mobilnya nyala karena pohon lagi balik rollnya. Dia nyedot oksigen, ngeluarinnya karbon dioksida. Jadi oksigen yang lu hirup pas lu tidur rebutan sama pohon, let's say 50-50 gitu ya. Udah kadar oksigen di sekitar situ rendah karena rebutan sama pohon, lu dikasih kentutnya lah ibaratnya, which is karbon dioksida itu terus. Udah kekurangan oksigen, kebanyakan ngirupnya karbon dioksida. Kayak Neo yang pusing pas helium itu, ya kurang lebih kayak gitu. Itu kalau diterusin lewat. By the way, ini kita balik lagi ke cerita Jihan nih. Itu lu yang, gue mau jelasin dulu ke penonton just in case banyak yang belum paham. Sleep paralysis, diagnose dari ilmiahnya atau dari kedokterannya itu kayak gimana gitu ya.
Kalau dari sisi mistis kan banyak yang bahas itu adalah ditindihin setan gitu ya, makanya nggak bisa gerak apa segala macam. Nah, sleep paralysis versi ilmiahnya itu seringkali terjadi pada saat kecapean karena fisiknya udah capek banget. Ya, ini penjelasan dari ilmiah ya. Fisiknya udah capek banget, matanya pun begitu, tapi otaknya karena jarak tidurnya tuh terlalu dekat sama dia pekerjaan gitu ya, atau stres atau apa gitu ya di kerjaan, ya atau hal lain lah dia mikirin apa gitu. Otaknya tuh masih bekerja sehingga matanya tidur, sarafnya udah ditidurin sama otak, tapi dia sendiri secara individu dia masih bangun. Jadi sarafnya tuh kenapa nggak bisa digerakin dan berat ya karena kayak orang, ya maaf gitu ya, kayak orang lumpuh. Lunya sadar tapi tangan kok nggak bisa gerak karena dia saraf-sarafnya tuh udah ditidurin sama si otak. Sementara otaknya sendiri masih bangun gitu. Jadi itu penjelasan dari ilmiahnya. Nah, Jihan 50-50 nih ya, Iya. Antara apakah itu benar-benar rep-repan atau secara ilmiah emang ya kayak tadi kondisinya. Betul. By the way, seumur hidup lu, apakah ini kalau yang lu inget terjadi dari kecil atau baru-baru? Lumayan udah lama. Kayak dari SMP tuh gue udah kayak lumayan sering. Nah yang tadi tuh sebenarnya belum selesai bang. Oke, lanjut, Jadi, silakan. dari yang gue merasa dipegang-pegang dimain-mainin rambutnya, itu. kayak diangkat-angkat gitu. Terus di situ akhirnya gue bisa sadar, tapi benar-benar maksain buka mata. Terus gue, jadi posisinya ini gue tempat tidur nih kayak gini, manjang gini. Terus gue tengkurap kayak gini. Nah di samping tempat tidur di sebelah sana itu ada cermin. Oke, aduh. Cermin gede gitu. Jadi di samping kasur agak depan. Nah gue posisinya pas gini, terus kan kebangun. Nah terus mata gue langsung menangkap ada bayangan hitam yang ke cermin. Nah itu gue nggak tahu tuh, gue entah gue udah sadar atau setengah sadar. Yang dimana cermin itu memantulkan bayangan di atas lu. Dia tuh mantulin sisi mana? Si samping. cermin itu? Jadi ini kasur, terus dia agak ke samping. Nah cerminnya di sini, jadi ke arah sini, ke arah tembok. Ke arah tembok belakang lu kan? Iya, berarti, belakang gua. Ya berarti dia nyenter kalau itu ada makhluk yang tadi lu bilang mainin rambut tuh dia Nah enggak, cerminnya gua nggak nyorot ke situ? Nyorot ke sana, tapi gue liatnya itu bayangan hitam yang masuk ke cermin. Gitu. Tapi bukan yang literally bayangan hitam pekat gitu, tapi kayak asap tapi cepet gitu. Terus langsung hilang. Nah itu sekali-sekalinya gue yang paling parah. paling parah tuh menurut gue itu. Jadi gue 50-50 tuh percaya ditindihin atau enggak. Karena entah ini keturunan atau enggak, nyokap gue itu tipe yang sering ketindihan juga. Entah kenapa, kayak YouTube kan gue suka ya nonton yang horor-horor gitu. Nah nyokap gue juga suka. Nah dia bahkan bisa disebabin karena nonton doang. Jadi yang tadinya misalkan nggak aktivitas biasa nih, terus tidur juga biasa. Tapi kalau misalkan ada di satu malam dia emang tiba-tiba nonton YouTube yang horor, nah malamnya tuh ketindihan. Nah itu nggak ngerti tuh kenapa. Apakah beneran kayak gitu? Atau Ada pengaruhnya? yang ilmiah gitu ya, atau keturunan gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya gue mau kasih insight sedikit karena gini, terlepas dari itu secara ilmiah juga bisa dijelaskan, di dunia ini kan banyak hal yang juga nggak bisa dijelaskan secara sains gitu kan. Kalau di Quran dijelasinnya kan tentang hal-hal goib. Kalau kalian pernah nonton film Doctor Strange yang pas momen dia astral projection gitu kan, dia arwahnya yang bangun, dianya mah masih tidur. Arwahnya yang bangun, terus arwahnya yang belajar kan. Iya. Terus sehingga dia bisa lebih pintar padahal fisiknya istirahat gitu. Nah, ilmu-ilmu kayak gitu tuh sebenarnya zaman dulu suka diterapin sama nenek moyang kita. Jadi, fisiknya, kan kita ini kan adalah spiritual being yang numpang di physical body. Physical body ada keterbatasan. Jadi tuh kita aslinya manusia tuh aslinya adalah ruh kan. Kita juga dari dulu di agama diajarin kita tuh adalah ruh yang kehebatannya tuh luar biasa. Literally ya kita dulu tempat tinggalnya di surga gitu. Si ruh ini nih, ruhnya Re apa segala macam. Sama Allah memang ditiupkan ke rahim orang tua kalian, ke ibu gitu, dimasukin ke dalam physical body supaya kayak semacam disuruh belajar. Di bumi tuh disuruh belajar untuk humble.
Jadi nggak bisa terbang, nggak bisa apa. Terbatas dengan physical bodies. Nah, pada saat kita tidur, suka ada orang tua zaman dulu ngomong gini, oh hapus dulu make upnya. Atau kalau habis bercanda-bercanda yang suka bedakan-bedakan itu, atau pakai arang tuh kan, anak kecil suka bercanda gitu, itu dihapus dulu. Karena takutnya pada saat tidur dan arwahnya keluar, pas mau balik lagi dia nggak kenalin. Ini bukan badan yang gua selama ini tumpangin nih, ini bukan Ray, bukan Jihan, kayak gitu-gitu. Nah, ada ilmu semacam itu namanya astral projection. Physical body kita terbatas, sehingga ketika kita capek melakukan kegiatan, harus istirahat. Ruh nggak perlu. Ruh itu istirahatnya atau ngecasnya, itu kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, kita connecting lagi ke divine being, which is God, which is Allah gitu. Di situ ngecasnya. Makanya orang bilang, mau ngecas spiritual, karena spiritualnya capek, ruhnya capek, ya lu hubungin lagi penggenggam hati lu itu, si spiritual itu. Sehingga physical itu, ilmu-ilmu kayak gini itu diterapin sama orang-orang zaman dulu itu lewat meditasi. Meditasi itu kan ada yang fisiknya kayak bener-bener lu bangunin tuh nggak bangun, karena emang ruhnya tuh out of their bodies kan. Pada saat out of body itu, ruh itu tuh bisa belajar apapun, bisa baca buku, bisa apa, bisa terbang kemanapun. Sehingga knowledge-nya bertambah tanpa fisiknya harus capek. Karena fisiknya istirahat, fisiknya tidur kayak meditasi kayak atau apa. Tapi on the other side itu ada drawdown-nya. Drawdown-nya adalah karena lu sekarang ada di alam ruh, ada di alam goib, artinya lu akan bisa melihat makhluk yang vibration-nya sama kayak ruh lu. Which is, yaitu yang tadi Jihan lihat, gitu-gitu. Makanya orang suka kalau lagi koma, itu ada kayak malaikat, tapi bukan, pakai ininya hitam, terus kayak narik-narik, nggak boleh balik ke cahaya putih, gitu-gitu. Itu semacam kayak, lu tuh ruhnya mau dibawa, gitu. Karena sekarang lu satu alam, fisik lu kan lagi di rumah sakit, lagi koma. Tapi ruh lu sekarang satu alam sama mereka nih. Satu dimensi lah bilangnya, bukan satu alam, satu dimensi. Kalau dimensinya sama, vibration-nya itu udah pasti sama. Vibration-nya sama, lu jadi bisa ngelihat, dia jadi bisa interaksi sama lu karena vibration-nya sama. Sama seperti pembahasan kita soal jangan suka sedih, jangan suka marah, karena itu lowest vibration. Jangan suka malu, nggak percaya diri, itu lowest vibration. Lowest vibration itu adalah vibration yang sama dengan setan. Makanya orang suka kalau lagi sedih, lagi apa, lagi takut salah satu lowest vibration. Pas saking takutnya justru malah ngeliat. Semakin takut semakin bisa ngeliat karena same level vibration and frequencies gitu. Makanya terlepas dari itu ada penjelasan ilmiahnya, logikanya kan berarti jihannya, otaknya masih bekerja. Tapi kan fisiknya udah enggak. Berarti kan ada kayak maghrib gitu, ada perbedaan. Kayak ada semacam transisi dimensi gitu kan. Nah di momen itulah Jihan biasanya atau orang-orang yang rep-repan itu bisa ngeliat. Karena sekarang lu satu dimensi bareng Si ruhnya itu ya. si ruh itu gitu. Jadi yang ngeliat itu sebenarnya ruh lu. Lu lagi di alam ruh, Jihan ruhnya Jihan nih lagi di dimensi ruh. Ya lu ngeliat aneh-aneh tuh. Gue lagi rep-repan ngeliat nenek-nenek main piano. Teng depan kamar gue persis. Pasti physical realms-nya atau alam fisiknya sama persis kayak kamar lu gitu-gitu kan. Oh gue inget di situ emang ada kaca gitu-gitu kan. Kayak ada semacam di otak lu kayak ada semacam distorsi atau keraguan gini. Ini yang lagi ngeliat itu gua yang lagi mimpi atau gua yang udah sadar gitu kan. Jadi mimpi apa beneran sih gitu. Itu karena lu ya itu kayak ada gesekan dua dimensi tersebut itu loh. Fisik lu lemah karena lagi proses istirahat, ruh lu awake gitu. Tapi ruh lu ini juga sama otak belum dipisahin sama physical karena masih hidup. Jadi ruh lu tuh belum cabut gitu. Belum tidur. Dia cuma bisa cabut kalau udah syaratnya tidur gitu kan. Ini belum tidur gitu. Jadi masih di situ. Jadi gapnya tuh kayak tipis gitu. Jihan yang physical sama jihan yang ruh masih di same spot tanpa sengaja.
karena ini dia ruh dan lagi berada di dimensi ruh, ya ini ngeliatlah yang kayak gitu-gituan. Jadi terlepas ilmiahnya ada penjelasannya, mistisismnya atau spiritualnya juga ada penjelasan yang lebih masuk akal juga. Iya. Gitu. Karena bukan hal baru juga ya, Bang. Karena bukan hal baru, itu udah dari zaman dulu, makanya meditasi itu ada. Itu kan cara kita pindah dimensi, itu meditasi segala Tapi macam. meditasi sama bertapa itu sama nggak, Bang? Kurang lebihnya sama. Beda kepercayaan, agama gitu ya. Namanya beda. Kita kalau mau yang sama persis atau paling mendekati sama meditasi, itu sholat tahajud. Selain sholat tahajud itu ya cuma kita ngedekatin diri sama Allah aja gitu, spiritual connecting aja. Tapi kalau mau yang paling deket sama kayak lu bisa keluar dari ruh gitu, keluar dari physical body, itu sholat tahajud. Syarat orang untuk sholat tahajud itu kan mesti tidur dulu kan. Tidur terus bangun, gelombang otak lu tuh lagi di theta gitu. Gelombang otak theta itu adalah gelombang otak anak kecil. Kita baru bangun tidur, kita lagi ngantuk. Itu gelombang otak theta. Orang suka bilang gini, kalau mau belajar masuk, belajarnya sebelum tidur. Kalau bisa sampai ketiduran. Karena itu lu lagi hipnosis namanya. Gelombang otak lu lagi theta, lu belajar masuk semua tuh. Sampai kayak mimpinya juga seputar itu, gitu-gitulah. Anak kecil, itu kalau dia mainan sesuatu terus ditabrakin, di mata dia dan di otak dia, itu nggak kayak yang kita lihat ditabrakin gini. Enggak. Aslinya tuh ada visual efek ledakan, dia berubah jadi Power Ranger, aku akan menghajarmu. Karena gelombang otak dia masih theta. Full imagination, full spiritual gitu. Makanya anak kecil suci kalau belum balik. Yang gitu-gitulah. Tuh ada ilmunya juga tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, meditasi bertapa kalau bertapa mungkin lebih ke kayak orang Jawa mau ngilmu. Meditasi lebih ke orang Hindu mungkin ya, Hindu, Buddha. Terus kalau di kita itu ya sholat tahajud gitu. Yang semua jawaban tuh biasanya kejawab di situ, mau minta apa aja di situ. Karena lu di gelombang theta, physical body-nya tuh agak 50% ke bawah. Sisanya tuh sebenarnya ruh. Makin lu ruh bentuknya, lu kan makin dekat sama Tuhan lu. Sama divine being itu kan. Sehingga itulah kenapa lu kalau mau dikabulin, minta rezeki apa segala macam, kalau tahajud dah. Iya, soalnya lu deket. Dan nggak ada noise di sekitar lu. Orang jarang yang bangun jam segitu kan. Kalau kita berdoa, sholat zuhur, ya mungkin dikabulin, mungkin enggak, dan lain-lain gitu ya. Karena noise-nya banyak. Di saat yang bersamaan orang banyak yang doa bareng sama lu. Tapi kalau tahajud itu kecil banget. Jadi nggak ada hijabnya, hampir nggak ada hijabnya. Lu doa sholat tahajud langsung deng. Karena lu lagi full atau kayak 80% ruh, ngobrol sama pemilik ruh lu juga gitu. Kalau yang ini kan kayak physical bodies itu kan suka kayak banyak dosa, terus ada noise lain, lu mikirin kerjaan apa segala macam. Tapi kalau ruh kan cenderung suci sehingga lebih dekat gitu. Itu aja ceritanya, Jian. Iya, gue rata-rata gitu sih. Pernah juga Terakhir kapan? Gue boleh nanya nggak? terakhir rep-repan. Rep-repan. Ada kali bulan ini mungkin. Tapi nggak yang kayak gitu banget, cuman kayak berusaha untuk melek tapi susah gitu. Dan gue mau tanya lagi, kalau misalkan orang yang rep-repan nih, mungkin lu atau penonton juga bisa jawab gitu. Pada saat rep-repan itu, keinginan utamanya itu lebih pengennya tuh bangun atau justru malah biar ketiduran? Pengennya bangun. Pengennya bangun? Pengennya bangun. Karena takut? Karena Nggak nyaman? nggak nyaman. Soalnya benar-benar di tahap yang kayak lu pengen bangun gitu, tapi nggak bisa bangun. Kalau misalkan dimeremin, takutnya nggak bisa bangun, gitu. Karena beneran udah dicoba untuk baca-bacaan tuh beneran dicoba. Cuman kayak kok nggak bangun ya, takutnya nanti kalau misalkan kitanya nyerah, apakah ntar nggak akan bangun lagi, gitu. Serem banget itu. Tapi itu sebelum tidurnya biasa baca doa dulu atau enggak? Baca doa, tapi ya tetap aja gitu kalau ada di waktu-waktu yang emang kalau gua ngahin sih, tapi misalkan pas lagi capek banget sih. Kalau yang bulan ini kira-kira kapan? Awal bulan? Awal sih kayaknya. Lumayan agak lama tuh. Oke lah, itu cerita Jihan ya. Gimana coba teman-teman yang mau komen
juga boleh gitu kalau yang punya pengalaman yang sama gitu ya, suka rep-repan apa segala macam. Tuh kalian punya temen, ternyata Jian juga kayak gitu. Jujur gue jarang banget, mungkin bisa hitungan jari, yaitu salah satunya yang ngelihat nenek-nenek main piano. Terus kalau diinget-inget lagi kayaknya nggak ada, atau mungkin ada satu lagi tapi mungkin nggak begitu gimana banget sehingga nggak begitu nempel di kepala gue. Oke, kita lanjut ke Mas Andri. Gimana nih Mas Andri? Ada cerita apa nih Mas Andri? Nih ngomongin soal ilmiah sama mistis ya. Ini juga sebenarnya cerita ada kaitannya sama ilmiah dan juga mistis. Jadi kemarin kan ceritanya abis bacain dosa apa namanya? Netizen. Cerita Gong Caca itu. Terus ada yang ngirimin cerita kayak hal mistis ya Iya. yang di perkampungannya. Pesugihan. Nah, dari situ gue keinget lagi cerita yang pernah gue alamin waktu masih kecil, 2004 lah. Jadi ceritanya di kampung gue itu depan rumah gue persis sih ini orangnya. Jadi dia itu kena teluh. Teluh keluarga lah ibaratnya. Jadi, Teluh keluarga tuh gimana tuh Mas? Coba jelasin. Maksudnya jadi gimana? dari suaminya ini sama istrinya hubungannya nggak harmonis. Oke. Jadi suaminya ini bertahan karena emang istrinya ibaratnya punya usaha gitu. Oh, namanya. oke. Jadi dia bertahan. Sedangkan posisi Kondo. mungkin kalau sekarang mau kondo ya. Modal konsentrasi doang gitu. Iya. Yang kerja bininya. Iya, bukan bininya yang kerja. Jadi bininya Yang punya usaha, Oh, jadi oke. suaminya yang jalanin. Nah, suaminya Oh, ini oke. kayak nikah nggak bilang-bilang dulu. Sama tetangga kampung juga nikah. Hah? Gimana? Nikah sama yang lain. Iya, Nikah siri? Nikah siri sama yang lain, punya istri lagi. Tapi istrinya nggak tahu. Oke. Selingkuh. Pada suatu hari istrinya tahu, kemudian si suaminya ini mungkin sama si istri barunya ini pergi ke suatu tempat. Kayak mau ngeguna-gunain si istri ininya. Jadi kejadiannya kan 2004. Berarti mau dimatiin biar Mau diambil alih dimatiin. usahanya. Iya, tapi cara perlahan. Oke. Jadi awalnya emang mungkin kalau sekarang mikirnya mungkin ini sih ya ilmiah gitu ya. Kalau di ilmu kedokterannya kayak penyakit kanker atau apa gitu. Jadi dulu itu pas malam-malam pas sekitar jam 3 pagi atau jam berapa gitu di kampung tuh rame. Ngedenger si ibu ini tuh teriak kayak gitu kan, kayak kenceng Siang banget. istri sahnya ini. Iya, istri tanya ini. Terus orang-orang pada lari ke rumahnya kan, dikirain ada apa, karena kan emang zaman dulu itu ya zaman sekarang juga kalau di kampung mistisnya emang masih kerasa ya. Iya, masih Kalau kental. udah malam-malam iya. Malam tuh orang kampung tangga-tangga gitu pada nyamperin rumahnya, ada apa nih gitu. Buka tuh kamarnya, langsung dibuka kamar si ibu ini. Terus dia kan habis tidur, rambutnya itu gundul. Iya, rambutnya bangun rambutnya tuh gundul. Rontok semua? Rontok semua, nggak tersisa satu pun. Terus di bawah sarung bantalnya itu ada kayak laron yang nggak ada sayapnya. Kayak dimakanin gitu maksudnya. Nggak tahu dimakanin atau nggak tahu apa ya. Tapi di bawah bantal itu semua banyak laron kayak berterbangan tapi udah nggak ada sayapnya. Sampai di dalam sarung bantalnya diginiin pun keluar laron. Kata orang sih katanya kena teluh ya. Tapi kalau secara Laron kan harusnya nyarinya cahaya ya. Jadi nggak mungkin ke bawah bantal iya sebenarnya. nggak mungkin. Atau kayu. Kan laron itu rayap kan ya aslinya ya. Keluar dari tanah jadi laron. Di dalam tanah, di kayu, rayap gitu kan. Kenapa bantal gitu ya? Di bawah bantal isinya laron semua sampai ke dalam bantalnya pasti giniin ada laron. Dan si rambut si ibu itunya, tetangga gue nya itu pada lepas, pada rontok di bawah. Kayak orang habis syukuran. Terus akhirnya gimana tuh Terus nasibnya? akhirnya ya dia perlahan kayak ininya kan kepalanya botak kan, gundul gitu. Terus dia pakai kerudung gitu lah, bukan kerudung namanya ciput ya kalau di kampung. Pakai ciput gitu tuh lama-lama dia badannya kering gitu. Kemudian meninggal. Ada sebutannya itunya. Apa? Teluhnya atau apa gitu. Nggak tahu, cuman dari asumsi masyarakat ini di kampung gue bilangnya itu diteluh suaminya gitu. Diteluh tuh berarti disantet. Iya, tapi cara perlahan. Makanya itu kan, kalau misalkan secara ilmiahnya mungkin dia kena kanker atau kena apa gitu kan. Tapi sempat itu nggak? Maksudnya dibawa ke rumah sakit? Atau? Enggak, karena kan zaman waktu itu 2004 kayak masih belum ada dokter-dokter gitu. Karena badan dia juga nggak kerasa sakit. Tapi Kayak kalau masih ada mantri gitu. kalau kanker nggak masuk akal juga sih bang. Ada sakitnya Kanker ya? itu kan
dia rontok tuh karena kemoterapi kan? Iya betul. Karena kena radiasi gitu-gitu kan. Kalau ini tiba-tiba. Tapi ada juga Ji yang jadi gini, sel kanker itu kan makanin sel-sel yang sehat juga ya, untuk di reduplicate jadi dia gitu. Jadi gue bad cell nih, kanker gue bad cell, Mas Andri sel sehat gitu. Gue tuh harus influence Mas Andri supaya jadi gue untuk gue lebih besar. Nah, sel-sel yang rusak itu efeknya belum tentu harus kemo pun, kadang di kulit tuh juga udah mulai kelihatan kayak lebih kering dari manusia normal, mata lebih kuning dari, pokoknya kayak orang sakit dah kelihatan gitu, kayak nggak seger, mukanya nggak seger karena kelembapan itu biasanya mulai hilang, kelembapan kulit gitu. Nah, kalau kering gitu ya kulit apa segala macam, kulit kepala kan juga kulit ya, jadi bisa jadi gitu bahwa itu juga jadi ngaruh ke rontok yang kayak gitu-gitu. Walaupun dalam semalam. Iya. Nah, Malam. yang dalam semalamnya itu berarti ranahnya yang mistis, gitu maksudnya. Pasti, tapi kalau dibawa ke dokter ya dokter akan menjelaskan secara ilmiahnya. Oh ini mah kanker, tapi kok dok saya belum kemo, rambutnya rontok gitu. Nah mungkin dia akan ngejelasin kurang lebih kayak gue tadi tuh. Ya bu, gini-gini. Tapi ini dalam semalam loh dok, gini-gini gitu. Iya. Sampai sekarang ini kalau misalkan nginget-inget kejadian itu kayak ini tuh telu atau ini sih gitu penyakit. Harusnya sih penyakit. Penyakit mah harusnya bertahap. Bertahap ya, rontoknya dikit-dikit. Ya rontoknya ya sakitnya, apalagi kalau misalkan yang bersangkutan tuh nggak ngeluh badannya sakit. Sama si Laron. Laron, Sama Laron di bawah bantal sih kayak agak Janggal banget. janggal banget sih. Sering nontonin apa ya si sebenarnya inian kayak dukun-dukun gitu kan. Terus ada pengakuan dukun gitu kalau misalkan mau nyantet itu pertama orangnya itu harus dibikin stres dengan cara diteror. Pertama kalau ngambil konteks saya cerita Andri ya, itu bisa jadi ya pertama dibius dulu, terus dibotakin rambutnya, dikasih laron, dibikin stres, sakit beneran. Kalau oh iya benar-benar. Gue juga pernah baca. Masuk rumah. Iya betul. Bener. Yang gue juga pernah baca dan nonton gitu ya soal santet gitu. Kalau yang dukun-dukun zaman dulu tuh masih punya tuh ilmu-ilmu kayak gituan. Dan dari zaman dulu ternyata udah kebagi dua. Dukun itu ya, untuk terutama ilmu santetnya gitu jadinya, jadi kebagi gitu. Bisa jadi sebenarnya teori Abus itu juga benar, awalnya nggak sakit tapi karena diteror ya, mungkin di minumannya dikasih obat bius tidur ya kan, obat bius tidur dibotakin taruhin laron kayak ular kayak iya apa, jadi dia mikirnya anjir gue disantet, stres meninggalnya karena sakit, karena ketakutan, karena stres. bahkan gitu. ada racun medis yang kita minum atau makan itu kita bisa langsung matiin organ-organ, tapi kalau diotopsi ataupun di apa sama sekali Nihil. Terus akhirnya gimana tuh mas? Ya udah Akhirnya kan, udah meninggal nih. Iya udah meninggal. Nah plot twistnya si suaminya itu sekarang di penjara karena ngebunuh ini saudara dari istrinya. Ujung-ujungnya ya rebutan Iya. usaha, harta gitu-gitu ya. Sekarang masih nih ngedekam di penjara 20 tahun kayak. seumur hidup berarti. Enggak kayaknya. Enggak ya? Soalnya yang apa namanya yang dalangnya itu dia, cuman yang ngebunuhnya orang lain. Awalnya itu yang ditangkapnya orang lain. Setelah kasusnya berjalan berapa lama, kayaknya 2 tahunan ini dah. 2 tahun, terus ketahuan katanya Dalangnya dia. Iya, disuruh. Kalau pembunuhan berencana gila pasti lama Iya. banget. Bisa seumur hidup dong. Bahkan bisa hukuman mati ya. Kecuali bunuh yang nggak sengaja kita nabrak orang. Sorry, kebunuh. Dia gila, mana mungkin. Tapi bang, hukuman seumur hidup tuh maksudnya seumur lu sampai dari hidup lu sampai mati atau seumur lu hidup sekarang? Seumur lu hidup sekarang. Misalkan gue 24 nih. Iya, 24 tahun. Tambah 24 tahun. Oh, gitu. Berarti bukan sampai gua meninggal. Enggak. Umur lu seumur hidup gitu. Umur 30, ya berarti sampai umur 60 nanti.
umur 40 ya sampai umur 80, basically 80 belum tentu masih hidup kan. Jadi basically iya seumur hidup juga sampai mati juga gitu. Tapi lebih nyiksa hukuman seumur hidup tau ya daripada hukuman mati. Ya nggak sih? Nggak tahu sih gua, amit-amit sih. Kan Gua, hukuman mati sampai mati nggak sih? hukuman mati Dia sampai mati. Iya. Langsung dieksekusi. eksekusi. Kenapa ditumpuk? Enggak, gue kira kalau hukuman seumur hidup tuh ngitung umur kita. Kalau misalkan hukuman mati tuh sampai dia mati di penjara gitu. Dia dieksekusi mati. Tapi ada juga sih, benar Mas Andri, ada juga case-nya kayak gitu. Kayaknya sih ada, tapi itu maksudnya tergantung pengadilan gitu loh. Kayak seberat apa kan, kayak misalkan pembunuhan berencana, ya yang kayak gimana nih, berencananya udah kayak gimana-gimana banget, terus siapa aja yang dirugikan, itu kan tetap dihitung tuh. Di pengadilan maksudnya, tetap diperhitungkan gitu. Kalau kayak pure niatnya mau nguasain harta gitu, ya mungkin agak biasa lah, agak normal gitu. Tapi kalau mau nguasain harta dan juga sebelumnya udah nyelakain mertuanya dan ini ternyata itu kan kayak anjir ini jahat banget. Biasanya jaksa tuh tuntutannya nambah gitu. Jaksa penuntut umumnya tuntutannya tambah ini karena yang mulia beliau ini sebenarnya memang sudah sering ribut di lingkungannya karena orangnya temperamen, dia pernah nyelakain gitu. Ya udah nanti hukuman mati dar gitu. Terus nanti ada kayak sidang lanjutannya, hukuman matinya tuh yang kayak gimana gitu. Ada yang kayak siapa ya, gue lupa. Ada dokumenternya di Netflix, dia tuh hukuman mati aslinya. Tapi ternyata pengadilannya tuh masih bergulir terus karena diteliti nih korbannya jangan-jangan bukan cuma segini nih, jangan-jangan ada lagi nih. Akhirnya dia belum dieksekusi, si orangnya nih udah sampai mati sendiri di penjara gitu. Jadi dia udah divonis nih, oke, hukuman mati gitu. Ntar dulu karena ada kesaksian nih. Oh berarti dia total korbannya bukan 10, ada lagi 1, oke 11 berarti 11. Oh ini ada lagi. Oh tar dulu nih, berarti bukan cuma 10 nih, bukan cuma 12 gitu. Ada lagi kesaksian ini. Pengadilannya berjalan terus. Jadi di dalam penjara nih dia suka dipanggil ke pengadilan lagi gitu, bersaksi lagi. Ntar udah, oh lu berarti 12 lu emang udah paling bener lu gua eksekusi mati lu gitu kan. Enggak ada lagi 15, 20 gini sampai lama itu masih diselidikin. Lama-lama dia nggak dieksekusi, meninggal sendiri karena saking lamanya gitu. Itu ada tuh dokumenternya di Netflix, serial killer. Oke lah guys, itu dia cerita dari Mas Andri. Pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya Mas Andri dan juga Jihan adalah, ya kalau dari Jihan kita harus lebih sering lagi berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya, supaya dilindungi dari hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Dari ceritanya Mas Andri, kita harus hati-hati juga sama orang-orang sekitar, terdekat, yang jauh juga gitu. Intinya hati-hati, dan juga mungkin kalau yang dia dikelilingi sama orang baik, tetap dia harus pinter-pinter jaga omongan, karena kadang santet-santet itu juga datang dari kayak kita nggak sadar, kita sebenarnya kayaknya ngomong biasa, tapi ternyata orang itu tuh sakit hati banget gitu, dan dia pendem terus, lama-lama dia nggak kuat, terus gua kedukun deh, yang kayak gitu-gitu. Ya, stay safe everyone di luar sana. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dari korban kereta di Bekasi ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. See you on the next video.